Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Kita masih ada di bab mengenai array bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini saya menjelaskan mengenai pemahaman dasar dari array. Kemudian di bagian kedua saya banyak mendemonstrasikan mengenai cara mendeklarasikan array secara umum, entah itu satu persatu ataupun menggunakan perulangan ataupun menggunakan bantuan komponen visual. Di bagian ini saya membahas tentang penggunaan selection dan sorting dari array, yang biasanya bagi Anda yang di kampus masih mendapatkan mata kuliah struktur data, itu ini masih menjadi hal yang sangat krusial begitu. Meskipun di banyak tempat yang lain mata kuliah struktur data sudah mulai ditinggalkan dengan berbagai macam alasan ya, tapi itu hak prerogatif ya dari masing-masing universitas ataupun program studi. Ya, minimal bagi Anda yang sudah tidak mendapatkan mata kuliah struktur data itu bisa mengenal ya, targetnya itu saja. Sedangkan bagi Anda yang mendapatkan mata kuliah struktur data, Anda harusnya akan mendapatkan yang lebih dalam lagi nanti di mata kuliah tersebut. Jadi mencari satu item di sebuah array itu ada banyak cara. Ya, ada yang menggunakan sekuensial. Jadi ya hanya sekedar di looping kemudian dicocokkan. Ya, cara yang paling simpel dan masih banyak digunakan di banyak aplikasi. Ya, dan biasanya teman-teman software developer akan berasumsi bahwa ini array-nya nggak banyak kok. Ya, hanya 100 gitu. Kalau kita looping 100 itu kan dalam tanda kutip hitungannya hanya milidetik begitu. Jadi tidak akan makan terlalu banyak resource gitu. Ada yang berasumsi seperti itu ya, silahkan, tidak masalah. Ya, karena memang biasanya array itu kecil-kecil ya, jarang sekali ada array sampai 1000 begitu, itu ya ada begitu, cuma sudah langka ya penggunaan seperti itu ya. Misalnya kalau array of integer begitu ya, dicari dari yang kecil, kemudian diindeks ya, kemudian dicari lagi begitu. Padahal kalau hanya untuk sekedar mencari yang terkecil begitu, itu simple kok ya, sudah ada sintaksnya gitu ya. Di banyak bahasa pemrograman pun juga sama kok, sudah banyak sintaksnya. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan begitu. Ada yang menggunakan algoritma selection sort. Ini kalau bagi Anda yang menempuh mata kuliah struktur data pasti akan menjadi tugas biasanya begitu. Saya sendiri juga di masa-masa seperti ini rasanya kurang tepat ya, karena source code untuk selection sort ini sudah beredar luas begitu, dan sudah tidak relevan lagi untuk memberikan tugas ke mahasiswa membuat ini, karena pasti ya lebih banyak yang download daripada yang tidak begitu ya, dan itu fakta ya. Ini sementara saya lewati dulu begitu, karena di antara selection ya nanti ada 3 yang saya bahas. Yang paling basic ya, ada selection sort yang dia akan memilih terlebih dulu ya, kemudian di swap
ditukar. Nah, misalnya ini ketemu yang 3 ada di sini, maka dia akan di-swap ke pertama. Dicari lagi, di-swap lagi, dicari lagi, di-swap lagi, begitu. Sedangkan insertion sort, ya, dia hanya melakukan swap atau insertion di tempat yang dianggap tepat, ya, di tempat yang dianggap tepat. Sebagai contoh misalnya kalau kita looping, ya, misalnya saya punya 5 array, ya, 5 array yang berderet seperti ini, kemudian kita lakukan sorting, maka dia akan berusaha ke berikutnya. Kalau ketemu lebih kecil, ditukar. Ini di ini akan dijadikan satu himpunan baru, ya. Dijadikan satu himpunan baru yang sudah ini tadi. Kemudian dia akan loncat ke sebelahnya. Ya. Dari satu himpunan ini, 3 himpunan ini, maka 4 ini akan dicarikan tempat yang tepat. Nah, yang tepat adalah sebelum 5, dia akan ke 5. Di ketiga ini akan jadi himpunan baru, masuk lagi ke himpunan berikutnya, ke angka berikutnya atau elemen berikutnya. Kemudian dia akan dicarikan lagi tempat yang tepat. Tempat yang tepat ada di sini, ya. Jadi dia ke bagian terakhir dari himpunan ini. Tinggal satu, maka dia dimasukkan lagi ke himpunan ini, dicarikan tempat yang tepat yaitu di awal karena dia paling kecil. Ini insertion sort, ya. Nah, yang paling basic adalah bubble sort. Dianggap paling kuno, dianggap paling exhausted, ya, paling tidak efisien. Ya, tapi faktanya kalau kita nggak ada algoritma ini, ya nggak ada yang seperti sekarang ini, begitu, ya. Dia menggunakan teknik bubble, jadi tambah lama himpunannya tambah besar, ya, dan di swap satu persatu, begitu. Contohnya, nah, seperti ini. Jadi sama dengan yang sebelumnya, ya, array-nya 5, 3, 4, 9, 2, begitu. Maka ini akan dibuat pertama. Kemudian ditukar, di swap hanya dalam 2 ini saja. Kemudian masuk ke 2, maka dia bergeser 1 antara 5 sampai 4, ya. Mana yang lebih kecil, dia di swap. Bergeser lagi ke ini kan sudah 5 dan 9, ya. Maka dia akan ke sini 5 dan 9. Apakah perlu di swap? Tidak perlu di swap, berarti dia betul. Dia akan bergeser lagi ke sebelahnya 9 dan 2. Apakah perlu di swap? Perlu di swap. Ini iterasi pertama. Kemudian masuk ke iterasi kedua dengan posisi 3, 4, 5, 2, 9. Ya, seperti ini. Sama seperti yang sebelumnya, membuat membuat himpunan dengan 2 elemen, ya. Apakah perlu di swap? Tidak perlu. Ya, maka dia bergeser ke sebelahnya 4 dan 5. 4 dan 5. Apakah perlu di swap? Tidak perlu. Ya, pada saat saya membuat video ini, istilah swap ini sudah berbeda arti, ya, karena ada swap test. Nah, begitu, ini tidak, swap memang menukar, gitu, ya, bukan mengusap. Itu kalau sekarang diterjemahkan di banyak media, swap test itu tes usap, begitu. Kalau ini tes tukar, gitu. Beda arti. Saya lanjutkan lagi. Ini bergeser ke 5 dan 2 ke sini. Apakah perlu di swap? Ya, perlu di swap 2 dan 5. Maka posisi terakhirnya adalah 3, 4, 5, 2, 9. Seperti ini. Masuk pertama, perlu di swap? Tidak. Masuk kedua, perlu di swap? Iya. Seperti ini. Masuk ketiga, berarti 4 dan 5 perlu di swap? Tidak. Masuk ke berikutnya, 5 dan 9 perlu di swap? Tidak. Ya. Maka sekarang posisinya 3, 2, 4, 5, 9. Karena sudah fix, ya, tidak perlu di swap, maka dilewati. Ya. Sekarang yang terakhir 3 dan 2. Perlu di swap? Ya, perlu di swap.
Berikutnya berarti 2, 3, 4. Perlu di swap? Tidak. 4, 5, 5, 9 di iterasi sebelumnya ini sudah ditandai bahwa ini tidak perlu di swap lagi. Maka kita punya urutan 2, 3, 4, 5, dan 9 sebagai hasil akhirnya. Ya, ini contoh bubble sort. Oke. Nah, dari 3 algoritma tadi secara matematis bisa dirangkum. Nah, kalau yang struktur data biasanya ya, bahwa berapa langkah kemungkinan terburuknya jika kita melakukan sorting array. Dengan asumsi n ini adalah elemen dari array-nya. Anda bisa bayangkan misalnya kalau n ini 5, berarti kalau menggunakan selection 3 kali 5 dikurangi 3, 15 kurangi 3, 12. Kalau ini malah dipangkat, berarti 3 pangkat 2, 5 pangkat 2, 25, ditambah 15, dikurangi 4, dibagi 2. Yang di bubble sort itu jauh lebih dalam tanda kutip lebih banyak yang harus dilakukan, karena 3 dikali n pangkat 2 dikurangi 3 kali n dibagi 2. Ya, secara umum memang bubble sort ini yang paling exhaustive ya, yang paling banyak ya, yang paling banyak memakan waktu dan paling banyak langkahnya. Begitu. Bagaimana kalau di bahasa pemrograman yang sekarang, kita sebenarnya sudah tidak membutuhkan algoritma ini lagi karena sudah ada sintaksnya. Ya, saya berikan contoh. Ya, demonya ini saya melanjutkan dari video sebelumnya ya. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan cek di playlist. Di video sebelumnya saya mendemokan untuk pengisian array dan menampilkan array. Yang kali ini saya hanya mendemokan untuk melakukan sorting array ya. Jadi untuk mengingat kembali, sebelumnya saya hanya menggunakan pengisian array di dalam label, di dalam list box, dan di dalam combo box ya. Nah, ini saya mengisi dengan angka random, dan ya karena angka random ya tidak urut begitu. Sedangkan yang sebelumnya saya bahas itu adalah mengurutkan dengan algoritma tertentu, 3 algoritma utama yang dianggap nenek moyangnya algoritma sorting, yaitu selection, insertion, dan bubble. Ya. Nah, kalau kita di bahasa pemrograman kita jauh lebih mudah ya sekarang, karena memang ini sudah bisa di sort secara langsung. Jadi misalnya ini saya sortkan begitu ya, saya sort ya otomatis akan melakukan sort ya. Kalau sudah saya sort begini ya, tanpa melakukan algoritma apapun dia sudah sort sendiri ya, karena ini random ya, karena ini random. Kayak kalau misalnya saya ulangi lagi, dia akan menampilkan angka yang berbeda tapi tetap sama, tetap sort dari yang kecil sampai dengan yang terbesar begitu ya, sama saja ya, sehingga seakan-akan begitu ya, seakan-akan algoritma tadi seperti nggak kepake ya gitu ya, meskipun sebenarnya ada gunanya, tetapi di posisi seperti ini berbeda. Itu kenapa di awal saya bilang kadang seperti tidak relevan lagi untuk mengajarkan ketiga algoritma tadi, tapi untuk pengetahuan awal iya begitu, itu harus diajarkan sebagai ya sejarah, minimal kita tahu oh asal muasalnya seperti begini ya, proses yang ada di dalamnya seperti begini ya, itu yang terjadi ya, sehingga ini umum. Kalau sintaks seperti ini di bahasa pemrograman yang lain nanti akan memiliki sintaks yang berbeda-beda ya,
memiliki sintak yang berbeda-beda, tetapi intinya sama, semuanya bisa di-sort ya. Semuanya bisa di-sort dengan langsung begitu. Ya, dengan syarat ini tidak dari tipe data yang kompleks ya. Tipe data yang kompleks misalkan objek, kemudian misalkan apa ya? Kelas begitu. Nah, itu beda. Jadi kalau hanya sekedar integer, kemudian string ya, karakter itu langsung bisa ya, langsung bisa di-sort. Itu untuk array. Di berikutnya nanti pembahasan array ini akan digabungkan dengan object oriented ya. Khususnya kalau kita menggunakan kelas sebagai pengisi array atau tipe data yang kompleks ya. Tipe data yang kompleks. Dengan yang saya demokan ini hanya integer dan termasuk golongan tipe data primitif begitu ya. Nah, di sisi yang lain ya, array ini juga bisa begitu ya, menggunakan saya coba berbeda ya supaya tidak tercampur. Misalnya yang button 2 ini, nah misalnya yang di sini kita juga bisa mengasumsikan ya string itu sebagai array of character. Ini yang sempat saya bahas di video tipe data ya. Tipe data, bagi yang belum lihat silakan dicek di playlist ya, di bagian tipe data. Misalkan ini yang masih banyak digunakan ya. Misalnya saya buat ini dinamis ya. Nah, begini. Nah, kadang kalau di web biasanya ada fitur atau fasilitas untuk mengentrikan tag ya, tagging atau word cloud begitu, sehingga biasanya seperti ini. Misalnya dim string, ini saya buat string biasa ya. Nah, dientrikan begitu, misalnya universitas, koma, Macung, koma, kuliah, koma, virtual, koma, kuliah virtual. Nah, seperti ini kan banyak ya, terutama kalau di web ya, untuk tag, untuk hashtag ya, kalau sekarang seperti itu ya, word cloud ya, atau di beberapa file konfigurasi yang formatnya teks atau mengambil nilai dari file CSV, separated value yang dipisah koma begini. Entah itu memang dari spreadsheet, Excel atau Google Sheet, atau memang di entry dengan teknik file text. Yang ini sebenarnya langsung bisa menjadi array begitu. Sehingga bisa langsung dimasukkan. Kalau itu pemisahnya dipisah tanda koma, ya kita pakai tanda koma, begitu saja ya, selesai udah masalahnya ya. Jadi kalau kita melakukan split begini, maka ini artinya kita akan menganggap string ini akan dipisah sesuai dengan ini separatornya atau pemisahnya tanda koma, sehingga setiap yang dipisah dengan tanda koma akan dianggap elemen baru ya. Saya coba masukkan ke dalam list box saja supaya cepat ya. Nah, ini tadi ada universitas, ada Macung, ada kuliah, ada virtual, dan ada kuliah virtual. Nah, ini. Maka yang ada di sini begitu, yang ada di string ini, dia akan langsung dipisah berdasarkan separatornya ya, kemudian dimasukkan ke dalam list box ini. Ya, seperti ini. Oke, itu secara sederhana saya mendemokan tentang bahwa semua string itu adalah array of character. Kalau seperti ini berarti karakternya banyak gitu, sehingga bisa jadi nanti ada array di dalam array, atau biasanya disebut sebagai jack array. Ya, ini secara sederhana array di dalam
array ya, seperti ini. Jadi ini adalah array, saya demokan ke sini tadi ya, saya masukkan, sedangkan setiap elemen ini juga array juga, yang bisa dipisah-pisah juga, begitu. Oke? Jadi itu Jack array. Meskipun pada dasarnya banyak yang tidak menyukai cara-cara begini karena dianggap terlalu rumit, terlalu begini, tapi di beberapa kasus, khususnya untuk yang web, ini memang dibutuhkan. Ya, cara-cara seperti ini memang dibutuhkan. Oke, itu sekilas pengantar dari array. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bab yang lain untuk array. Ya, sementara bab array kita berhenti di sini dulu. Masih di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.